Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan pada saat ini. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan rohani kita dengan firman-Nya. Tema renungan kita hari ini adalah roh yang memimpin pada pertobatan dan pengampunan. Roh yang memimpin pada pertobatan dan pengampunan. Kita mulai dengan bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini Engkau berkenan untuk memberi waktu bagi kami kembali menerima anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jika kami tidak mendengarkan firman-Mu, dan berkati supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun dosa-dosa kami, karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami saat ini. Kuasailah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 itu isinya demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ini sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, lalu menemui para murid, ada dua tujuan yang sudah dilakukannya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin meneguhkan, menguatkan iman para murid yang pada waktu itu sempat goyah. Goyah karena ditinggal mati gurunya. Kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit bertujuan untuk meneguhkan, menguatkan iman mereka. Ini tujuan pertama. Tuhan Yesus menemui para murid setelah bangkit. Yang kedua, Tuhan Yesus menemui para murid untuk memberi tugas kepada mereka. Memberi tugas kepada mereka. Dalam bacaan kita, tugas itu diberikan setelah Tuhan Yesus memberi bekal dengan memberikan Roh Kudus. Ayat 22 demikian. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Apa artinya ini? Ini artinya dalam menjalankan tugas panggilannya. Para murid
diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong para murid untuk mampu menjalankan tugas dari Tuhan Yesus tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tertulis dalam ayat 23 demikian. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini kelihatannya para murid diberi mandat, diberi wewenang menggantikan Tuhan Yesus untuk mengampuni kesalahan atau dosa seseorang. Jadi kelihatannya para murid diberi wewenang, diberi mandat untuk mengampuni kesalahan orang berdosa. Sesungguhnya kita tahu bahwa hak dan kemampuan untuk mengampuni dosa atau kesalahan seseorang tetap hanya pada Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhanlah yang berhak dan mampu untuk mengampuni dosa-dosa seseorang. Sebenarnya dalam bacaan kita yang ditekankan di sini bukan pada wewenang, mandat untuk mengampuni dosa, tetapi pada pemberian tugas kepada mereka. Jadi tekanannya pada pemberian tugas, bukan wewenang, bukan mandat. Tugasnya apa? Tugasnya untuk memberitakan pengakuan dan pengampunan dosa yang dari Tuhan kepada siapapun. Jadi tugasnya memberitakan pengakuan dan pengampunan dosa yang dari Tuhan. Jadi para murid diberi tugas oleh Yesus untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Tugas untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa diberikan bukan hanya pada murid waktu itu, tetapi juga kepada para murid sampai sekarang ini, kepada kita juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya isi perintah atau tugas dari Tuhan kepada para muridnya? Mari kita lihat apa isi perintah tugas dari Tuhan kepada para muridnya tadi. Yang pertama, dikatakan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Perintah Tuhan itu biasanya ditujukan kepada semua pihak, semua orang tanpa kecuali. Yaitu ditujukan baik yang menyampaikan berita maupun yang menerima berita. Jadi pihak yang menyampaikan berita maupun yang menerima berita itu tujuan dari perintah Tuhan Yesus. Misalnya contohnya seperti kalau ada orang ditugaskan menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah. Maka firman itu ditujukan kepada para pendengarnya. Tetapi juga untuk yang berkhotbah sendiri. Maka berita pertobatan dan pengampunan sebenarnya ditujukan kepada semua orang. Termasuk yang menyampaikan berita tersebut. Termasuk kita semua. Berita jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini mengingatkan bahwa mengampuni itu sangat penting. Agar orang yang berdosa, bersalah bisa diampuni dosanya. Jadi kalau ada seseorang tidak mau mengampuni kesalahan atau dosa orang lain, maka dosa orang tersebut masih ada. Maka tugas yang penting yang harus diberitakan adalah kesediaan mengampuni kesalahan orang lain. Dengan mau mengampuni dosa kesalahan orang lain, sebenarnya dosa kita juga akan diampuni
kalau kita mengakui dosa kita juga di hadapan Tuhan. Hal ini seperti yang difirmankan Tuhan di Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sebenarnya mengampuni itu sesuatu yang sangat penting. Penting bagi yang diampuni, yang bersalah, tapi juga bagi kita yang mengampuni. Sekarang yang kedua, mengampuni itu sebenarnya mengangkat beban hidup orang yang bersalah pada kita. Tetapi juga beban kita yang mengampuninya. Jadi mengampuni itu mengangkat beban kita yang mengampuni, tetapi juga yang bersalah pada kita. Kita tahu orang yang bersalah itu terbebani oleh dosanya, oleh kesalahannya. Jadi kalau ada orang yang bersalah, dia dibebani oleh kesalahan atau dosanya. Sedangkan kita yang tidak mengampuni, kalau kita nggak mengampuni, kita terbeban dengan sakit hati, dendam. Itu semua merupakan sampah dalam hidup kita. Jelas sekarang. Kalau kita mengampuni, itu berarti mengangkat beban hidup kita sendiri, yaitu sampah-sampah hati kita, dendam dan sakit hati. Sebaliknya dengan mengampuni, orang yang bersalah itu menjadi lega karena dia diampuni. Kalau kita bersedia mengampuni, maka kita dan orang yang kita ampuni sama-sama diangkat bebannya. Kita yang mengampuni, sampah beban hidup kita diangkat oleh Tuhan. Sehingga kita merasa lega kalau kita bisa mengampuni. Dan orang yang minta maaf pada kita, minta ampun pada kita yang bersalah juga merasa lega. Itu yang kedua. Jadi sama-sama diangkat bebannya. Yang ketiga, dalam kalimat menyatakan dosa seseorang. Menyatakan dosa seseorang. Kita tahu bahwa yang berhak dan mampu mengampuni dosa adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang berhak dan mampu mengampuni dosa. Maka pengampunan dosa berlaku bagi semua orang yang mau bertobat. Ini artinya yang memberitakan pertobatan dan yang mendengar berita pertobatan sama-sama perlu selalu bertobat. Semua orang perlu selalu mawas diri dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diundang untuk melakukan tugas panggilan kita, yaitu memberitakan pengampunan dari Tuhan. Sambil kita sendiri selalu mawas diri. Semua bisa kita lakukan kalau kita bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Karena Roh memimpin pada pertobatan dan pengampunan dosa kita. Amin. Mari kita akhiri renungan saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami dan mengingatkan kami bahwa kami mempunyai tugas untuk memberitakan tentang pengampunan yang datang dari Tuhan kepada siapapun. Tetapi kami sendiri Engkau ingatkan bahwa berita ini juga untuk kami. Sehingga kami harus selalu mawas diri. Kami harus selalu mau bertobat. Mengakui dosa kesalahan kami. Dan juga mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Roh Kuduslah yang memberi kemampuan pada kami. Untuk memberitakan pengampunan. Memberitakan pertobatan. Terima kasih Tuhan.
kami semuanya menerima firman-Mu saat ini. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa untuk keadaan perdamaian dunia yang sampai saat ini masih terus terganggu dengan adanya peperangan, adanya saling bermusuhan, saling membunuh, sehingga banyak terjadi korban. Berkati Tuhan, berikan kemampuan bagi para pemimpin bangsa untuk sadar bahwa perpecahan yang ada akan merusak hidup manusia dan menyengsarakan orang banyak, Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk usaha dunia, khususnya bangsa kami yang terus berusaha mengatasi pandemi virus COVID-19, Tuhan. Biarlah Kau berkati usaha untuk jalannya vaksinasi, Tuhan, agar semua berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi yang sedang terkena virus ini, yang sedang dalam usaha untuk penyembuhannya, Tuhan dampingi mereka semuanya. Kami berdoa untuk para petugas yang terus berusaha untuk melakukan tugasnya mencegah penularan yang ada, Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati majelis gereja-Mu dengan segala rancangan, rencana, dan apa yang dilakukan majelis gereja-Mu untuk terus melakukan pelayanan bagi jemaat-Mu, terus untuk merawat iman jemaat-Mu, demikian juga untuk terus peduli pada lingkungan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, kami berdoa untuk Bapak Juratan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak kami Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Siwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadiyo, Yunan Widiatmoko, Tuhan. Dampingi usaha pemulihan mereka. Jika ada rencana-rencana untuk menjalani tindakan dokter, Tuhan berkati semuanya. Tuhan, kami juga mendengar Ibu Slamet Sunarno sedang dalam proses untuk penyembuhan pemulihannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu usaha itu, Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang sudah mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Dampingilah mereka semua, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sajal Paulus, Bapak Christian Doribu, Bapak Elia Sariman, Ibu Mardi Utomo dan Ibu Waginah Paijo, Tuhan. Dampingilah mereka semua. Berkati keluarga yang mendampingi para orang tua kami ini. Biarlah iman mereka juga tetap teguh di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berkati satu persatu. Yang menyelesaikan tugas akhir juga Tuhan berkati. Agar anak-anak cucu kami yang kuliah dan yang sekolah, Tuhan berkati semua. Yang mencari sekolah yang lebih tinggi, Tuhan berikan tempat bagi mereka untuk sekolah atau kuliah. Kami menyerahkan semua doa kami ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah renungan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Shalom.